Korupsi merupakan telah menjadi fenomena yang seperti KPK, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, bangun budaya anti korupsi. Pencegahan korupsi di Indonesia memerlukan strategi. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Media memiliki fungsi penting Bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan dengan komitmen kolektif dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 64 2C05 dan 64 2E05. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Fadilah dengan NIM 64241701. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliana Putri dengan NIM 64241510. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Dinata dengan NIM 64241392. Perkenalkan, nama saya Fira Excella Ramadhani dengan NIM 64242010. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dengan NIM 64241381. Perkenalkan, nama saya Salsabila Isana Putri dengan NIM 64241318. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha dengan NIM 64241692. Perkenalkan, nama saya Nadia Biasapa dengan NIM 64241584. Perkenalkan, nama saya Putri Atriani dengan NIM 64241647. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Sabila dengan NIM 64241218. korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di Indonesia. Upaya dalam pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia pendidikan, serta sektor swasta. Artikel ini membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah korupsi, mulai dari penanaman nilai integritas sejak dini, transparansi dalam pelayanan publik, hingga penguatan sistem pengawasan dan pelaporan melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pencegahan korupsi diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pendahuluan, korupsi telah menjadi fenomena yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga daerah, serta di sektor publik maupun swasta. Perilaku koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Fenomena ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara serius dan berkelanjutan. Menurut Transparansi Internasional, sektor indeks persepsi korupsi atau yang lebih dikenal dengan IPK, Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan, penegakan hukum, serta budaya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak sekali pejabat publik, politisi, hingga penegak hukum semakin memperkuat urgensi perlunya strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tetapi juga merupakan tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi layanan publik, serta penguatan peran media dan masyarakat sipil adalah beberapa langkah strategis yang dapat mendorong perubahan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa mencegah korupsi bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem yang dapat menutup peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas berbagai pendekatan dan upaya konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia, demi terciptanya pemerintah yang bersih dan masyarakat yang berintegritas. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara komprehensif dan mudah dipahami oleh pembaca umum.
Penulis mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, kajian akademik, laporan riset dari lembaga swadaya masyarakat, yaitu LSM, serta artikel-artikel dari media massa nasional yang kredibel. Selain itu, digunakan juga dokumen kebijakan publik yang relevan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan regulasi terkait transparansi pemerintahan. Dalam proses penulisan, penulis menganalisis berbagai praktik pencegahan korupsi yang telah diterapkan di Indonesia serta membandingkannya dengan pendekatan serupa di beberapa negara lain yang dinilai berhasil menekan angka korupsi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang paling efektif dan relevan dalam konteks sosial politik Indonesia. Penulis juga menyoroti peran aktor-aktor penting dalam ekosistem anti korupsi, seperti institusi pemerintah, dunia pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Metode ini dipilih karena memungkinkan pembahasan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga reflektif, yakni mengajak pembaca untuk melihat permasalahan korupsi secara lebih luas, serta memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan bacaan yang mencerahkan dan mendorong kesadaran kolektif untuk membangun budaya anti korupsi di Indonesia. Pembahasan pencegahan korupsi di Indonesia memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan sistemik. Selama ini, penanganan korupsi seringkali baru dilakukan setelah peristiwa terjadi. Padahal pencegahan yang efektif justru dapat meminimalisasi risiko korupsi sebelum muncul. Dalam pembahasan ini akan dijabarkan beberapa pendekatan utama yang dapat diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan ekosistem anti korupsi yang kuat. 1. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Penanaman nilai integritas dan kejujuran sebaiknya dimulai dari usia dini melalui kurikulum pendidikan formal dan informal. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki kesadaran moral terhadap bahaya korupsi. Program pendidikan anti korupsi yang disiapkan dalam mata pelajaran, pelatihan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat pemahaman dan komitmen generasi muda terhadap pentingnya membangun masyarakat yang bersih. 2. Transparansi dan digitalisasi pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik terbukti dapat mengurangi interaksi langsung antara warga dan aparat, yang seiring menjadi celah terjadinya praktik suap atau pungutan liar. Sistem e-government dan e-budgeting dan e-procurement memungkinkan proses administrasi dilakukan secara terbuka, cepat, dan terdokumentasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menutup peluang penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum tertentu. Yang ketiga, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Institusi penegakan hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan perlu diperkuat secara kelembagaan dan independensi harus dijaga. Pengawasan internal dan eksternal yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang berbau korupsi dapat ditindak secara cepat dan tegas. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan oleh masyarakat sipil melalui media massa seperti jurnalisme, investigasi, serta pelaporan berbasis komunitas. Yang keempat, peran aktif masyarakat dan media. Masyarakat memiliki kekuatan besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Akses terhadap informasi publik yang terbuka memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan anggaran. Di sisi lain, media memiliki fungsi penting sebagai penjaga moral dan penyampaian informasi. Pemberitaannya objektif dan investigatif mampu membuka tabir kasus korupsi serta membangun tekanan publik terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang kelima, kolaborasi lintas sektor.
pencegahan korupsi tidak akan berhasil tanpa kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Dunia usaha perlu menjunjung tinggi etika bisnis dan menolak praktik suap dalam proses perizinan maupun pengadaan barang dan jasa. Lembaga pendidikan dapat menjadi pusat riset dan pengembangan solusi anti korupsi. Sedangkan organisasi masyarakat sipil bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua elemen masyarakat. Korupsi adalah hambatan besar bagi pemerintahan bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan harus melibatkan semua pihak. Pendidikan anti korupsi sejak dini penting untuk membentuk generasi berintegritas. Selain itu, transparansi layanan, digitalisasi birokrasi, dan penguatan pengawasan, serta penegakan hukum adalah kunci utama membangun sistem yang tahan korupsi. Tak kalah penting, peran aktif masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya pemerintahan dapat menciptakan tekanan publik yang sehat terhadap para pengambil kebijakan. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mendorong perubahan yang nyata. Dengan komitmen kolektif dan langkah strategis yang terarah, upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat terus diperkuat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.